Baik Bapak Ibu, peserta workshop PKPGRI Kota Singkawang, hari ini kita akan memulai untuk workshop PGRI Kota Singkawang, yaitu bagi calon instruktur yang nanti akan memfasilitasi workshop yang ada di cabang. Dan peserta untuk hari ini adalah 25 orang dari peserta workshop dan ada tambahan dari beberapa peserta di luar peserta workshop yang bergabung secara online. Sebelumnya, selamat datang kami ucapkan ke Bu Arita sebagai narasumber dari P4TK IPA. Kemudian Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Najib MSI dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Singkawang. Terima kasih sudah bergabung, Pak. Kemudian kepada Pak Asep, Ketua PGRI Kota Singkawang, selamat datang. Dan Bapak Ibu semuanya peserta workshop PKPGRI Kota Singkawang yang kami hormati dan kami banggakan. Marilah kita mulai acara ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar acara ini kita diberkahi oleh Allah SWT. Berdoa dipersilahkan sejenak. Ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Acara yang pertama adalah sambutan dari Ketua PGRI Kota Singkawang, Ketua Pengurus Kota PGRI Kota Singkawang kepada Bapak Asep Wahyudin MPD, kami persilahkan, waktu dan tempat kami persilahkan Pak Asep. Terima kasih. Silakan Pak Asep. Agus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Adil Katalino Bacuramin Kasaruga Basekat Kadibaka. Yang saya hormati, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Singkawang, Ibu Arita Megadomani SSI MPD dari tim pengembang teknologi pembelajaran P4TK IPA Kemendikbud yang pada kesempatan pagi hari ini dari rangkaian kegiatan pengembangan profesi PKPGRI Kota Singkawang tahun 2020. Kami ucapkan juga banyak terima kasih kepada panitia, sekretaris bidang pengembangan profesi dan rekan-rekan, serta para peserta workshop baik yang ada di ruangan SMP 19 yang mengikuti secara bersama-sama dan juga rekan-rekan yang tergabung dalam kegiatan ini di masing-masing satuan pendidikan atau dari rumahnya masing-masing. Pertama, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan, dan panjang umur. Dan terlebih dahulu kami sangat berbahagia pada kesempatan pagi hari ini telah hadir Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Singkawang. Semoga beliau tetap dalam perlindungannya dan tetap diberi kesehatan. Amin. Dan juga kepada Ibu Arita Megadomani sekali lagi kami ucapkan atas nama PKPGRI Singkawang, ucapan banyak terima kasih yang pada kesempatan pagi hari ini dan mungkin kedepannya juga bisa kita kerjasama untuk memfasilitasi kegiatan PKPGRI Kota Singkawang. Dan salam mungkin bagi Direktur P4TK Kemendikbud yang ada di Kota Bandung. Ibu Bapak yang kami hormati, Ibu Arita, Bapak Kepala Dinas, rekan-rekan panitia dan peserta, tidak banyak yang kami sampaikan. Sekali lagi, kami mengucapkan banyak terima kasih untuk kegiatan kali ini, walaupun dalam masa pandemi yang memang seyogianya mungkin ini akan berjalan dengan baik jika keadaan kita tidak seperti ini. Tetapi walaupun bagaimana, kita tetap
harus menjalankan profesi kita sebagai pendidik, dan khususnya kegiatan ini juga salah satunya untuk memfasilitasi rekan-rekan guru dalam proses pembelajaran daring atau PJJ. Begitu kami sekali lagi melakukan terima kasih kepada peserta yang pada kesempatan ini adalah putusan dari pengurus cabang PGRI 5 kecamatan yang ada di Kota Singkawang, yang nantinya instruktur-instruktur yang sudah di dalam kegiatan workshop ini akan mengembangkan apa yang sudah didapat ini di cabangnya masing-masing, dan semoga usaha kita ini akan mempunyai berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan akan berjalan dengan sesuai yang apa yang kita agendakan. Sekali lagi terima kasih kepada Kepala Dinas. Nanti mungkin kami juga memohon arahan-arahannya, dan juga ke Bu Arita Megadomani. Sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih. Sekian pembuka dari saya sebagai Ketua PKPGRI Singkawang. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Adil Katarino, baca ingin kasarga, basengat tajubata. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Asep atas sambutannya. Baik Bapak Ibu guru, peserta workshop, dan Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Singkawang, Bu Arita dari PMK. Acara selanjutnya adalah sambutan sekaligus membuka acara workshop pengembangan profesi guru bagi para calon instruktur di PGRI Kota Singkawang kepada Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Najib MSI selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Singkawang. Kami persilahkan. Kepada Pak Najib, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon suaranya bagus, apa udah betul ya? Tolong dicek suaranya. Oke Pak, suara sip. Ya, yang saya hormati Bu Arita Megadomani ya. Dia adalah dari P4TK IPA ya, yang berada di Bandung. Karena beliau sudah berkenan untuk menyelenggarakan workshop ini merupakan sebuah hal yang sangat positif untuk Singkawang. Kemudian yang saya hormati Ketua PGRI serta seluruh jajarannya, yang saya hormati para peserta ya, pada Pak Moderator Pak Agus Wahidi, saya hormati. Pada pagi hari yang berbahagia ini, saya mengucapkan pagi dan salam sejahtera untuk kita semua ya, dan mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada hari ini kebetulan saya tidak bekerja, saya bekerja dari rumah ya, karena pas giliran saya WFH pada hari ini, sehingga saya di Pontianak. Sesuai dengan tema dari workshop kita ini, yaitu bagaimana kita mengasah keterampilan untuk guru-guru kita dalam hal bertanya ya. Ini saya sangat tertarik karena kita tahu betul bahwa keterampilan bertanya ini merupakan salah satu kompetensi dasar dari seorang guru dalam belajar mengajar ya. Baik, saya katakan tadi bahwa setiap guru itu harus memiliki paling tidak ada 8 kompetensi dasar dalam mengajar ya. Yang mana salah satu kompetensi dasarnya pada pagi hari ini kita kupas ya, yang barangkali nanti secara detail akan disampaikan oleh Ibu Arita ya. Itu kepada Bu Arita saya sangat berterima kasih ya, yang dan memberikan penghargaan, sudah berkenan memberikan pengetahuan yang sangat penting kepada kawan-kawan guru di Kota Singkawang, yaitu dalam hal keterampilan bertanya ya. Memang sepertinya sangat sederhana ya, seorang bertanya itu adalah hal yang lazim dan sehari-hari dilakukan,
Namun tentu bertanya dalam konteks pembelajaran ini merupakan kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh seorang guru ya. Bagaimana kepiawaian seorang guru memanfaatkan teknik, metode ya, bertanya ya dalam kegiatan pembelajaran yang dilakukan di sekolah ataupun di media sosial yang kita laksanakan seperti sekarang ini. Baik, sebagaimana kita maklumi bersama bahwa sampai hari ini ya mungkin sudah menjelang barangkali sekitar 6 bulan atau lebih ya, kita tidak melaksanakan pembelajaran tatap muka di sekolah, melainkan kita melaksanakan pembelajaran melalui daring ya, dalam jaringan. Nah, ini jadi persoalan yang timbul, termasuk tadi yang kita rasakan ini adalah sangat tergantung daripada jaringan ya. Jadi informasi-informasi yang kita sampaikan itu sangat tergantung kepada jaringan dan media yang kita gunakan. Nah, kita belum terbiasa menggunakan pembelajaran melalui daring ya, seperti yang kita lakukan pada masa pandemi ini. Nah, untuk itulah saya berpikir bahwa dengan adanya workshop ini ya, arti keterampilan guru-guru kita ya mengajar menggunakan media digital ini lebih baik, itu harapannya. Nanti barangkali dari Ibu Arita bisa memberikan beberapa tips ya, beberapa trik, beberapa metode, cara dan sebagainya ya, yang berkenaan dengan keterampilan guru-guru kita untuk bertanya ya melalui media digital ini. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita memahami betul bahwa pembelajaran melalui daring ya, dalam jaringan ini, guru tidak bisa melihat langsung bagaimana respon daripada siswanya ya. Nah, sementara barangkali siswa mungkin bisa melihat bagaimana tampilan gurunya ya di layar media digital yang dipakainya ya. Namun guru bisa tidak melihat bagaimana respon dari siswanya. Ini persoalan. Jadi kalau guru-guru kita itu tidak pandai-pandai ya, tidak terampil dalam hal menguasai kelas virtual ini ya, ini pembelajaran jelas menjadi tidak efektif ya, sangat tidak efektif. Karena memang pengendalian kelas, ya, pengelolaan kelas virtual ini sangatlah longgar ya. Tidak sama halnya apabila kita belajar tatap muka di dalam kelas ya, karena kita bisa saling mengawasi satu sama lain. Baik, jadi melalui kompetensi atau kemampuan guru dalam hal menguasai teknik bertanya ya, ini merupakan salah satu upaya bagi guru-guru kita juga sebenarnya membangkitkan minat, membangkitkan partisipasi dari peserta didik kita, ya, dan anak kita, yang murid-murid kita, sehingga mereka lebih tertarik ya, lebih konsentrasi terhadap materi-materi yang disampaikan oleh para guru, ya. Apalagi dalam belajar dengan cara-cara daring seperti ini ya, yang saya katakan tadi sangat longgar ya. Jadi kalau tidak ada cara-cara teknik-teknik tertentu untuk bisa menarik minat ya dari para siswa kita, ini memang menjadi pembelajaran menjadi tidak efektif dan sama sekali tidak menarik ya. Nah, jadi mudah-mudahan nanti melalui teknik mengajar atau tampil bertanya ya melalui media digital ini, guru-guru kita semakin mampu ya berkomunikasi dengan baik kepada para siswanya, dan siswa juga mendapat mendapat respon yang baik dari gurunya ya, bagaimana dia bisa menangkap apa pesan-pesan yang disampaikan oleh gurunya dengan baik ya, dan gurunya bisa menerima respon kembali kepada siswanya bagaimana penyampaian materi maupun pesan-pesan yang mestinya dipahami oleh siswanya ya. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tentu saya berharap nanti ya guru-guru kita ketika memberikan materi pembelajaran melalui media digital ini ya, dia juga harus mengutamakan sikap ketulusan ya, sikap ikhlas. Nah, dia menunjukkan kehangatan ya,
Kemudian dia juga menunjukkan semangat ya kepada siswa kita. Apa tujuannya? Tujuannya tidak lain dan tidak bukan agar para siswa kita senantiasa, tadi saya katakan, punya minat yang sangat kuat untuk konsentrasi belajar ya, dan selalu mengikuti pembelajaran yang kita laksanakan pada setiap saat ya, sebenarnya pada masa pandemi sekarang ini. Nah, tentu ke depan tujuan akhir yang ingin kita harapkan dari workshopnya tadi saya katakan, guru-guru kita semakin mampu menciptakan pembelajaran yang aktif, pembelajaran yang efektif, pembelajaran yang menarik dan menyenangkan ya, bagi para murid-murid kita ya. Bukan pembelajaran yang monoton yang kita selama ini banyak mendengar keluhan dari siswa-siswa kita ya, dari orang-orang tua siswa kita, bahwa pembelajaran melalui daring itu adalah pembelajaran yang monoton, pembelajaran yang membosankan buat anak-anak gitu ya. Nah, inilah cara-cara kita untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut ya. Barangkali itu dari saya. Selanjutnya, sekali lagi saya mohon dengan hormat kepada Bu Arita, nanti seluas-luasnya memberikan arahan, memberikan bimbingan kepada kawan-kawan guru kita, yaitu bagaimana mengembangkan keterampilan bertanya bagi para guru kita dalam proses belajar mengajar di sekolah ya. Demikian, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, workshop keterampilan bertanya ya melalui pemanfaatan teknologi media digital yang dilaksanakan oleh PGRI Kota Singkawang pada hari ini saya nyatakan resmi dibuka. Demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Najib MSI sudah membuka acara ini. Baik, Bapak Ibu, dengan dibukanya acara ini, maka workshop pengembangan profesi bagi guru PK PGRI Kota Singkawang kita mulai, dan susunan acaranya adalah nanti sajian dari pemateri Ibu Arita Mega Domani, mungkin nanti sampai jam 10 Bu ya, 10 nanti kita break istirahat, karena kalau kita terpanjang melihat layar terus selama berjam-jam juga kesehatan mata kita agak terganggu. Sebaiknya nanti selama 1 jam kita menyimak untuk materi dari Bu Arita, kemudian nanti jam 10 kita istirahat, ya, nanti masuk lagi jam 10.30 atau kemudian dilanjutkan sampai jam 12. Oke, Bu Arita, gimana, sudah siap? Bu Arita? Boleh, ya, ya boleh Pak, silahkan. Kepada Bu Arita, beliau adalah pengembang teknologi pembelajaran dari P4TK IPA. Kebetulan dulu kami pernah sempat bertemu waktu saya menjadi murid beliau di IBL, Inquiry Based Learning di P4TK IPA. Kepada Bu Arita Mega Domani SSI MPD, kami persilahkan. Oke, sebentar ya Pak ya. Baik, Bapak dan Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu semua. Ya. Ya. Saya harap Bapak dan Ibu semua dalam keadaan bahagia dan sehat selalu ya Bapak dan Ibu ya. Ya, ini di masa pandemi, jadi kita harus selalu memberikan imun positif ya, imun di dalam tubuh kita minimal dengan pikiran positif. Kan di dalam pikiran kita itu akan membangun imunitas yang bagus ya di dalam tubuh kita. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Kepala Dinas Pak Najib dan Bapak Ketua PGRI Singkawang atas kesempatan yang diberikan kepada kami P4TK IPA. Saya mungkin mewakili ya, kebetulan memang juga rekannya Pak Agus Wahidi ya, dulu kita pernah berkecimpung di IBL ya, Inquiry Based Learning. Jadi
pas sekali temanya, keterampilan bertanya itu sebenarnya bagian dari inquiry based learning ya, meskipun memang model yang digunakan bisa banyak nanti, dan keterampilan bertanya itu adalah salah satu poin penting di dalam pembelajaran ya Bapak dan Ibu ya. Betul tadi menurut Pak Kadis, tadi betul Bapak Ibu ya, jadi kalau misalnya dalam pembelajaran itu diusahakan tidak monoton ya, apalagi ini daring itu kendala dan tantangan bagi kita semua untuk menciptakan pembelajaran yang tetap menyenangkan ya, meskipun medianya berupa Zoom, medianya berupa Google Classroom gitu ya, misalnya ya Bapak Ibu ya, nanti Bapak Ibu mungkin ada kendala-kendala nanti bisa diungkapkan di dalam pembelajaran kita ya Bapak Ibu ya. Nah sebelum mulai nanti saya kan akan men-sharekan materinya ya. Barangkali Pak Agus ini saya ingin tahu di Singkawang itu sebenarnya masih tatap muka atau udah daring atau blended malah campuran gitu, tatap muka atau daring gitu. Di Singkawang daring Bu, semuanya daring dari. Oh udah daring ya. Menggunakan apa atau variasi? Variasi, ada yang pakai LMS sekolah masing-masing, ada yang pakai Google Classroom, ada yang pakai WhatsApp aja. Ya, WhatsApp juga. Oke. Jadi ya. variasi Bu, tergantung. Variasi ya. Ya. Saya bertanya begini, saya ingin tahu dulu kondisi di sana seperti apa. Jangan sampai saya bicara daring tapi Bapak Ibunya masih tatap muka gitu ya. Jadi kurang mengena. Ya, alhamdulillah ya. Jadi sudah daring semua ya. Baik, Bapak dan Ibu, saya coba share screen ya di sini. Ini udah mulai ya Pak Agus ya? Sampai jam berapa nih saya Pak Agus? Jam 10 Bu. Sampai jam 10, oke. Baik ya Bapak dan Ibu, saya sharekan. Nah, ini saya menggunakan Google Slide ya Bapak Ibu. Sebenarnya bisa juga menggunakan PowerPoint. Nah, salah satunya sebelum kita ini ya, ini introduction aja ya. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya mempunyai akun email ya, Bapak Ibu harus semuanya memiliki akun email ya. Kalau bisa Gmail ya. Mungkin udah punya semua ya. Kalau udah punya Gmail, ya keuntungannya adalah Bapak Ibu kalau ingin menginstal aplikasi tertentu ya, atau mau masuk web-web yang online ya, yang bisa mendukung pembelajaran, itu biasanya dia minta sign up berupa akun ya. Akun kalau udah punya Gmail tuh gampang aja, jadi nggak usah daftar dari awal, Ibu bikin akunnya, tinggal kalau punya Gmail, tinggal klik Gmail, maka dia akan masuk. Nah, salah satu fasilitas dari Gmail ini, Google ya, itu adalah Google Slide, Bapak Ibu ya. Jadi PowerPoint-nya secara online gitu ya. Nah, Bapak Ibu bisa praktekkan juga nanti kepada siswa-siswanya, di mana nanti kalau Google slide ini bisa di-sharekan kepada siswanya langsung ya. Baik, sekarang saya akan memulai presentasi mengenai keterampilan bertanya. Nah, sebelum saya mulai, saya inginkan ini interaktif ya Bapak dan Ibu ya. Saya bukan bicara di depan, membacakan teori-teori ya Bapak dan Ibu ya. Saya inginkan misalnya ada yang bertanya gitu ya. Atau misalnya kalau saya mengajukan pertanyaan atau simulasi, silahkan Bapak Ibu mengikutinya ya. Siap Bapak Ibu? Coba tes suaranya dulu Bapak Ibu. Ya, siap. Para Bapak Ibu guru. Siap Bu. Iya siap ya. Ini ada berapa orang? 20 ada ya? Saya 25 lebih Bu. Oke. Jadi mungkin kalau saya Pak Agus udah biasa sama saya ya. Jadi kalau saya itu kalau membawakan materi itu inginnya bukan saya aja yang bicara gitu. Maksudnya saya yang satu arah gitu ya. Nanti kita ada beberapa aktivitas. Nanti arahnya Bapak Ibu di sini adalah tujuannya memahami tentang keterampilan bertanya itu, kemudian mengenal beberapa, mungkin nggak semua, karena teknologi media digital itu ribuan ya Bapak Ibu ya.
Nah, kita mengenal lah 1-2 ya, karena waktunya juga nggak cukup, yang sederhana aja. Nanti Bapak Ibu integrasikan bahwa teknologi media digital itu bisa dijadikan apa saja Bapak Ibu. Bisa dijadikan buat keterampilan bertanya, buat mengeksplor computational thinking, bisa mengeksplor misalnya berpikir kritisnya atau kreatifnya. Jadi bagaimana tujuan kita menggunakan teknologi media digital tersebut, ya. Bapak Ibu bisa membayangkan ya, apalagi ibu-ibu ya, ibu-ibu bisa pegang pisau ya, Bapak Ibu ya. Nah, pisau itu akan bermanfaat jika kita menggunakannya untuk apa kan gitu ya, untuk memasak apa gitu kan ya. Atau kalau misalnya digunakan untuk negatif juga bisa kan, untuk positif juga bisa kan. Nah, teknologi pun demikian. Jadi teknologi seperti halnya benda yang Bapak Ibu pegang. Misalnya pisau ya. Pisau kalau Bapak Ibu diamkan di meja, tidak diapa-apakan ya, tidak digunakan, hanya dipandang saja ya. Apakah pisau itu berguna Bapak Ibu? Enggak ya? Begitu juga dengan teknologi. Nah, teknologi Bapak Ibu udah tahu Gmail, Bapak Ibu udah tahu Google Slide, Bapak Ibu udah tahu Google Classroom. Bapak Ibu udah tahu tuh video tuh banyak ya, di YouTube itu banyak. Terus kalau dipandang saja, tidak kita eksplor kegunaannya, yaitu tidak akan ada manfaatnya. Seperti itu ya Bapak dan Ibu ya, analoginya seperti itu. Baik Bapak Ibu, kita siap ke materi keterampilan bertanya ya. Oke. Nah ini profil saya Bapak dan Ibu. Nanti kalau Bapak dan Ibu ada yang mau ditanyakan atau ingin diskusi boleh ya. Ini alamat email saya. Ya nanti ini materinya saya berikan Pak Agus Wahidi ya, nanti bisa diinikan. Ada juga website saya juga, saya suka menulis. Jadi Bapak Ibu juga sekarang dibiasakan ya Bapak dan Ibu menulis, misalnya belajar menulis di blog, atau blog itu bisa dijadikan pembelajaran juga bisa ya. Di situ keterampilan bertanya juga bisa dimasukkan ke dalam blog ya, bisa Blogspot, bisa WordPress ya, berbagai macam. Ya, jadi itu satu ya tuh, teknologi sudah saya kemukakan, ada Google Slide misalnya, Google apalagi Excel, Google Doc. Kemudian ada website ya, Bapak Ibu bisa belajar website juga ya. Baik, nah ini topik yang akan kita bahas hari ini adalah tentang keterampilan bertanya tentunya ya. Kemudian teknologi media digitalnya, kemudian barangkali nanti di akhir ada kuis ya, kemudian ada praktik. Nah, tujuan pembelajarannya sebenarnya adalah mengacu pada keterampilan bertanya. Tapi karena masa pandemi ini atau ke depannya tantangan kita pembelajaran abad 21 ya Bapak Ibu ya, perlu diketahui bahwa kita itu akan menghadapi masa-masa di mana nanti ke depannya itu tantangan sangat ada di depan mata anak didik kita ya. Kalau kita mah udah umurnya juga udah segini gitu ya, paling juga maksudnya 10 20 enggak insya Allah maksudnya susah kan kalau misalnya menuju 40 tahun kemudian, 30 tahun kemudian, 20 tahun kemudian, yang akan benar-benar menghadapi itu kan adalah anak didik. Jadi kita perlu menyadari sekarang bahwa anak didik kita itu perlu dibiasakan ya di dalam pembelajarannya, dikembangkan gitu ya, baik berpikir kritisnya, kreativitasnya, komunikasinya ya, kemudian kolaborasinya ya. Nah, kebetulan saya juga bawa kelas di PKB sama kelas di Damba itu computational thinking. Jadi keterampilan berpikir mendasar anak ya. Bagaimana dia berpikir komputasi ya. Jadi itu adalah hal-hal yang perlu kita siapkan kepada anak didik ke depan ya. Tentunya Bapak Ibu mengenal ya, ada di kalau yang Muslim itu ada suatu hadis yang mengatakan bahwa kita itu harus mengajari anak-anak kita itu sesuai dengan zamannya, bukan zaman kita. Jadi sekarang itu mari kita sama-sama ya satu visi, jangan berpikir bahwa dulu juga saya mengajar
pakai papan tulis atau pakai spidol saja atau hanya tugas saja dikasih soal-soal aja toh anak bisa. Buktinya anak saya anak didik saya ada yang jadi dokter, anak didik saya ada yang jadi pengacara misalnya seperti itu ya. Jadi pikiran-pikiran seperti itu kita luruskan bahwa kebiasaan lama. Jadi kita harus move on ya Bapak dan Ibu ya. Siap move on Bapak Ibu dari keluar dari zona nyaman ya. Tadi kan Pak Kadis udah menyampaikan bahwa kita itu harus salah satunya meningkatkan keterampilan bertanya ya kepada anak sehingga interaksinya ada ya Bapak dan Ibu ya. Interaksinya ada, menyenangkan bagi anak ya. Dan pembelajaran saat ini kebijakan pemerintah itu sekarang itu kan Merdeka Belajar ya Bapak dan Ibu ya. Didengarkan Merdeka Belajar ya. Jadi ada beberapa kebijakan yang bukan diubah tapi diperbaiki ya, diselaraskan dengan kebutuhan pada saat ini dan masa yang akan datang insya Allah gitu ya. Salah satunya juga bukan sebagai satu arah di depan gitu ya, tapi Bapak Ibu itu sebagai mentor ya, sebagai fasilitator yang bersama-sama dengan siswanya. Maaf Bu Arita, suaranya tidak keluar lagi. Kepada aja. Nah, ini salah satunya ya, kalau ada kendala seperti ini biasa terjadi, nanti Bapak Ibu juga akan terjadi, jadi Bapak Ibu harus memiliki option ya. Jadi kalau online nggak bisa, option offline-nya seperti apa? Kendala ya, saya buka PDF-nya gitu ya. Nah, ini ya Bapak dan Ibu ya, jadi kita selalu punya option ya. Oke, baik ya. Nah, ini tujuan pembelajarannya. Nah, baik Bapak dan Ibu. Jelas suara saya, Pak Agus? Oke. Jelas Bu, jelas. Ya, terima kasih. Jadi Bapak dan Ibu, sebelum kita ke keterampilan belajar ya, pembelajaran gitu ya, tentunya Bapak Ibu di sini kalau guru IPA ya, kalau bukan guru IPA juga nggak apa-apa, kita simak aja ya. Sama aja sih keterampilan bertanya itu teorinya sama, nanti tinggal prakteknya sesuai konteksnya ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini jika IPA ya, pembelajarannya IPA itu Bapak dan Ibu itu ada dua, yaitu ada scientific process, ada statik. Ya. Nah, kita akan bermain di mana Bapak dan Ibu dalam keterampilan bertanya? Ya, itu adalah, halo, suara saya masih terdengar? Ya. Terdengar. Ya. Jadi kita bermain di scientific process atau keterampilan prosesnya Bapak dan Ibu. Jadi meskipun bukan IPA ya, kan ada proses, ada produk, ada proses, ada pengetahuan ya. Jadi di dalam prosesnya itu kita kelola pengelolaan kelas. Salah satunya yaitu dengan keterampilan bertanya. Yang bagaimana keterampilan bertanya itu kan begitu ya Bapak dan Ibu ya. Baik. Nah, ini seperti ini ya. Yang dimaksud proses dalam IPA itu adalah cara untuk menemukan sesuatu. Kalau kita mau misalnya bicara tentang tentang asam basa misalnya ya, mengetahui asam basa gitu ya. Nah, perlu ada observasi. Jadi jangan lupakan bahwa pembelajaran IPA itu learning ya, learning by doing, nggak bisa learning by text gitu ya. Jadi harus ada observasi, mau online, mau offline, tetap harus ada aktivitas bagi peserta didik ya Bapak dan Ibu. Jadi tidak berteori terus gitu Bapak Ibu atau langsung memberikan tugas-tugas gitu ya. Jadi anak tuh tetap melalui proses observasi ya, mau observasinya virtual, mau observasinya langsung tatap muka gitu ya. Kemudian pengumpulan dan pencatatan data ya. Jadi data itu penting Bapak dan Ibu. Tadi seulas yang saya bicarakan latar belakang mengapa keterampilan bertanya itu sangat penting ya kita latihkan kepada anak didik kita. Karena nantinya anak didik kita diharapkan sebagai pemikir Bapak dan Ibu ya, pemikir yang kritis, kemudian mereka perlu kreatif,
Terus sebagai problem solver ya, anak-anak kita tuh nanti problem solver. Kebayang nggak Bapak dan Ibu nanti ke depan itu permasalahan-permasalahan itu akan berdatangan. Contoh ya, misalnya ya Bapak dan Ibu ya, ada misalnya semakin ke depan itu kendaraan semakin banyak ya, bisa dibayangkan Bapak dan Ibu ya, kendaraan semakin banyak, misalnya gedung-gedung semakin banyak, orang semakin banyak. Otomatis kalau kita dihadapkan dengan demikian, maka kebutuhan akan semakin banyak. Otomatis kalau kebutuhan semakin banyak, orang itu akan lama-lama ingin berinovasi supaya nyaman, supaya kebutuhannya bisa terpenuhi dengan baik gitu ya. Lalu diciptakanlah berbagai macam teknologi. Contohnya orang ingin mudah belanja ya, tanpa harus keluar rumah misalnya ya. Pakailah online. Kalau online tentu ada data, ada statistik ya. Terus ada strategi ya, bagaimana kalau secara online Bapak Ibu bisa nggak sekarang diajak berpikir, yuk kita bikin misalnya jualan misalnya ya ini misalnya jualan makanan melalui online. Tentunya kan Bapak Ibu perlu belajar strateginya seperti apa, contoh ya. Atau misalnya Gojek atau Grab atau apa ya, makin lama kan semakin lama itu dari kebutuhan tersebut akan semakin dicanggihkan teknologinya ya. Atau adanya artificial intelligence di mana misalnya Bapak Ibu masuk ke rumah tinggal wajahnya ditempelkan aja ke scanner gitu ya. Kemudian pintunya kebuka misalnya seperti itu. Atau Bapak Ibu misalnya mau matiin lampu aja nanti tinggal bilang aja aku mau mati lampu gitu ya, lampunya matikan, nanti mati sendiri ya, betul nggak Bapak dan Ibu ya? Itu tuh di dunia negara-negara maju tuh sudah ada dan itu kita nggak, kalau kita kan pengguna ya Bapak dan Ibu. Nah nanti tuh kedepannya itu dunia pekerjaan anak-anak kita itu akan dihadapkan dengan data, akan dihadapkan dengan big data, akan dihadapkan dengan teknologi. Makanya pembelajaran itu mau ada COVID nggak ada COVID itu lebih baik tetap dibelajarkan tentang teknologi. Bapak Ibu dibiasakan, anak-anaknya juga dibiasakan. Lalu dibiasakan dengan pengumpulan data ya. Nanti Bapak Ibu ketika pembelajaran biarkan anak itu mengemukakan data yang dia peroleh itu artinya apa. Bapak Ibu bisa mengarahkan itu dengan keterampilan bertanya, Bapak dan Ibu ya. Kan kalau diem aja anaknya pasti diem aja. Jadi kitanya bagaimana menggait mereka supaya mereka dapat mengeksplor apa yang ada di pikiran mereka. Seperti itu ya. Klasifikasi. Dalam proses sains juga sama, klasifikasi. Jadi anak peserta didik kita itu harus mampu mengelompokkan mana yang termasuk asa, misalnya mana yang termasuk basa contohnya ya. Belajar membuat pola pengelompokan. Ya karena nanti kedepannya juga hal tersebut akan diperlukan. Jadi pola berpikir itu sangat penting kalau sekarang itu ya Bapak dan Ibu ya. Kalau misalnya pekerjaan membungkus kado atau pekerjaan membungkus kemasan ya Bapak dan Ibu ya, atau pekerjaan nutupin botol-botol produk apa gitu ya, itu tuh bisa digantikan. Supir aja bisa digantikan kok gitu ya. Mobil tanpa supir udah ada Bapak Ibu ya. Jadi pekerjaan yang berpola yang kurang mengeluarkan daya pikir gitu ya, teknis lah gitu, kebanyakan bisa digantikan oleh robot. Nah kalau bicara robot Bapak dan Ibu jangan pikirkan Robocop ya Bapak dan Ibu. Ada tahu ya Robocop film zaman kapan itu? Robot orang gitu ya. Kalau robot itu tidak selalu orang-orangan Bapak dan Ibu ya. Robot itu bisa mesin, bentuknya kecil pun bisa jadi istilahnya robot. Jadi kemungkinan banyak yang bisa digantikan oleh robot ke depannya. Nah, apakah guru bisa digantikan oleh robot, Bapak dan Ibu? Tidak. Tidak. Tidak dengan catatan ya Bapak dan Ibu. Tidak dengan catatan. Coba kita refleksikan diri kita masing-masing. Kalau misalnya gaya mengajar kita atau dalam pembelajaran kita ya, dalam proses pembelajaran misalnya Bapak Ibu misalnya cuma memberi tugas kumpulkan di Google Classroom. Ya, itu tuh bisa dibikin otomatis loh, Bu. Ya, kalau pakai nantinya ke depannya pakai artificial intelligence tuh tinggal di jam sekian langsung muncul kata-kata kumpulkan tugas LK segini
unduh di sini, nanti kirimkan kemana. Misalnya ya, kerjakan kuis ini. Nah, tidak tanpa adanya refleksi, tanpa adanya keterampilan bertanya, misalnya ya, tanpa adanya guidance gitu ya, dari gurunya. Kalau pekerjaan gurunya hanya seperti itu, ya, insya Allah bisa digantikan Bapak Ibu ya. Jadi jangan terlalu pede tidak dapat digantikan, Bapak Ibu ya, harus refleksi dulu. Jadi kita di sini supaya salah satunya supaya tidak bisa tergantikan. Guru tidak akan tergantikan kalau guru dapat menanamkan nilai-nilai kepada murid-muridnya sesuai tupoksi guru, benar gitu ya, memberikan nilai-nilai kepada anak-anaknya, kemudian menggugah, memotivasi anak-anaknya, kemudian merefleksi, kemudian mengguidance dengan keterampilan bertanya, misalnya gitu ya, ada feedback dari guru gitu ya, terus menanamkan nilai-nilai seperti itu. Nah, kalau guru yang seperti itu, guru yang memang benar-benar profesional ya, ada niat ikhlas ya di hatinya gitu ya, insya Allah tidak akan tergantikan. Robot mah susah kayak berbuat begitu ya Pak Agus Wahidi. Iya, robot polanya susah. Kalau seperti itu polanya susah, nggak bisa diikutin sama robot. Apalagi keterampilan bertanya ya. Nah itu Bapak dan Ibu. Begitupun dengan anak didik kita ya, di pola pikirnya kalau sudah tertanami, dikembangkan 4C-nya ya, 4C-nya, literasinya, kemudian nilai-nilai karakternya, ya maka dia ke depannya mampu, insya Allah akan mampu berkompetisi dengan robot, berkompetisi dengan bangsa lain ya, karena global nanti ke depannya. Oke? Eksperimentasi juga demikian ya Bapak dan Ibu ya. Nah, ini oke. Nah, pertanyaan itu berdasarkan luas sempitnya pertanyaan dapat dibedakan menjadi dua menurut Tobing, itu ada pertanyaan tertutup dan pertanyaan terbuka. Atau pertanyaan juga bisa berdasarkan keterampilan proses ya, selain pertanyaan menurut kategori kognitif Bloom. Kalau pertanyaan menurut kognitif Bloom itu yang C1, C2, yang seperti itu ya Bapak dan Ibu ya. Baik. Nah, ini jenis-jenis pertanyaan yang akan kita bahas sekarang ya. Ada yang disebut kategori pertanyaan tertutup dan pertanyaan terbuka. Lalu yang kedua, pertanyaan produktif dan non-produktif. Yang ketiga, pertanyaan proses kognitif, ya. Lalu peranan pertanyaan dalam pembelajaran IPA. Baik ya, sebelum lebih lanjut, saya ingin tahu dari Bapak Ibu ada yang mau mengemukakan, ya. Dari ketiga ini, keempat ini, mungkin ada yang mau mengemukakan salah satunya, silahkan. Memorinya udah penuh, Bu. Silakan Pak Suryadi. Silakan Bapak Ibu, siapa yang raise hand bisa atau di chat, nanti minta izin ke Pak Agus Wahidi untuk bicara. Boleh? Pak Suryadi? Karena wajahnya yang terlihat di depan saya Pak Suryadi. Pak Suryadi silakan Pak Suryadi. Ya, Pak Suryadi. Silakan kemukakan apa yang ada di pikiran Bapak. Atau yang mau ditanyakan dari yang tadi saya utarakan juga boleh. Ya Bu, terima kasih atas kesempatannya. Saya Suryadi dari SMP 15 Singkawang, dari PGRI Cabang Singkawang Timur. Yang ingin saya tanyakan, kebetulan ini pertama kali saya mengikuti materi tentang keterampilan bertanya seperti ini Bu ya. Ya. Yang saya rasakan, apakah ada hubungannya dengan rendahnya nilai mata pelajaran IPA yang saya ampu di sekolah saya dengan hasil belajar siswa waktu menjawab soal gitu. Kemampuan saya membuat pertanyaan-pertanyaan itu apakah ada hubungannya dengan kemampuan siswa saya menjawab soal-soal saya gitu. Ya. Makasih, baik, Bu. Terima kasih Pak Suryadi. Oke, kata Pak Suryadi, apakah berhubungan ya nilai hasil belajar Pak Suryadi itu dianggap rendah menurut Pak Suryadi? Apakah ada hubungannya dengan keterampilan bertanya?
Tentunya saya nggak bisa jawab itu karena saya tidak masuk ke dalam proses pembelajaran Pak Suryadi, ya kan, tidak mengamati kan ya, tidak tahu begitu pertanyaannya juga kayak apa, saya nggak tahu ya. Tapi yang jelas ya ada korelasinya antara hasil belajar dengan proses yang dilakukan ya. Ada proses, ada produk. Jadi kalau prosesnya baik, insya Allah hasilnya baik. Proses bagaimana yang baik tentunya bukan hanya sekedar keterampilan bertanya. Ada hal-hal lain, poin lain di luar itu Pak Yadi ya. Hanya salah satunya keterampilan bertanya. Nah, keterampilan bertanya itu bisa secara tertulis, bisa secara lisan. Ya, memang keterampilan bertanya itu jantungnya pembelajaran bisa bisa dibuat interaktif atau enggak gitu ya dari guidance dari gurunya. Jadi kalau misalnya kendaraan tuh kalau pesawat terbang itu pilotnya Pak Suryadi gitu loh Pak. Ya gitu. Jadi memang ada salah satunya itu sih Pak, bisa aja gitu ya. Nanti bisa direfleksi sendiri dan itu perlu dianalisis lebih lanjut Pak. Ada beberapa faktor yang menyebabkan hasil belajar itu turunnya, bisa ada faktor internal, ada faktor eksternal. Keterampilan bertanya itu termasuk faktor internal. Kalau faktor eksternal itu bisa keadaan ekonomi yang seperti itu, keadaan sarpras ya, keadaan apa itu eksternal. Tapi kalau internal itu terkait dengan model pembelajaran yang dibawakan ya. Bapak Ibu udah melakukan model pembelajaran yang baik atau enggak gitu kan ya. Kemudian keterampilan bertanyanya sudah ditanamkan atau enggak. Kemudian apakah sudah diciptakan pembelajaran yang menyenangkan supaya anak-anaknya termotivasi. Motivasi juga salah satu. Jadi banyak faktor Pak Suryadi ya. Iya, Bu. Harus tulis nanti ini udah belum gitu ya. Ada lagi barangkali dari ini ada yang tahu bedanya pertanyaan tertutup dengan pertanyaan terbuka? Bu Ripka? Karena yang kelihatan Bu Ripka. Nggak apa-apa, ini saya tidak akan ini benar, ini salah, enggak ya, saya ingin interaksi aja di antara Bapak dan Ibu, diskusi kecil lah gitu ya, Bapak dan Ibu ya. Silahkan Bu Ripka. Iya, Bu. Tentang ini bertanya apa ditanya, Bu? Ya, kira-kira yang Ibu ketahui tentang pertanyaan tertutup itu seperti apa sih? Atau pertanyaan terbuka itu seperti apa? Mungkin udah pernah tahu gitu ya. Ya, kalau pertanyaan terbuka itu berarti jawabannya nanti bisa kita menggali kreativitas siswa. Tapi sebenarnya tujuannya sama. Misalnya bagaimana sih solusi supaya mencegah kebakaran hutan misalnya contohnya. Jadi solusinya bisa beragam. Tapi kalau misalnya pertanyaan tertutup berarti jawabannya harus pasti. Nah, jadi setiap siswa bisa homogen nanti jawabannya. Itu biasa yang saya lakukan. Juga mungkin saya juga izin bertanya, Bu ya. Ya. Boleh, Bu ya? Boleh. Kalau bisa jawab. Kalau dalam pembelajaran HOTS yang saya tahu, pembelajaran HOTS itu kan memang ciri-cirinya adalah ada interaksi, ada interaktif begitu ya antara siswa dengan guru. Nah, kebanyakan mungkin pertanyaan-pertanyaan itulah yang mungkin agak bingung bagaimana cara mengungkapkannya kepada siswa. Nah, yang saya ingin tanyakan, bisakah misalnya seorang guru sudah pernah melakukan pertanyaan-pertanyaan gitu ya, mungkin kurang efektif. Nah, yang saya ingin, karena ini kan kita workshop pengembangan profesi, Bu ya. Jadi, apakah keterampilan bertanya ini bisa kita buat penelitian, Bu? Misalnya kita ingin mengubah keterampilan bertanya kita yang dulu mungkin kurang efektif, kemudian kita buat kita mungkin rangkai pertanyaan yang lebih efektif sehingga bisa meningkatkan hasil belajar siswa. Apakah itu bisa dibuat penelitian, kemudian kira-kira bagaimana caranya untuk menilai validasi dari pertanyaan kita itu, Bu? Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Bu Ripkah ya. Terima kasih sekali Bapak dan Ibu. Bapak Ibu tadi sudah mendengar ya, di mute aja lagi. Bu Ripkah, oke. Bapak Ibu tadi sudah mendengar ya, Bu Ripkah berkata apa ya. Jadi menurut Bu Ripkah, satu-satunya Bu Ripkah, dari pertanyaannya dulu aja ya.
pertanyaan Bu Ripkah itu, apakah dengan keterampilan bertanya kan berefek pada hasil belajar? Bisa. Kalau yang namanya penelitian itu, meskipun faktornya banyak ya, Bapak dan Ibu bisa mengacu kepada satu variabel, satu indikator ya, misalnya ada 4C ya, misalnya ada 4C. Nah, ada berpikir kritis, kreatif misalnya ya. Nah, Bapak Ibu ingin meneliti kritisnya saja gitu ya, berarti kan fokus membuat penulisan penelitiannya itu yang diukur kritisnya saja, walaupun dalam proses itu nggak bisa hanya kritis saja ya, harus semuanya, apalagi pembelajaran HOTS ya, empat-empatnya itu di dalam pembelajaran itu perlu kita kembangkan. Tapi kalau konteksnya penelitian, nah dari keempat Bu Ripkah misalnya empat-empatnya mau dilakukan, kan harus dilakukan gitu ya. Tapi yang diteliti hanya satu aja gitu. Karena kalau semuanya itu nggak fokus nanti penelitiannya memang gitu ya. Tapi bukan berarti Bu Ripkah mengambil penelitian berpikir kritis, lalu yang ketiga lainnya tidak dilakukan, bukan begitu. Kalau di dalam proses itu dilakukan semua, dilakukan seideal mungkin, tapi titik fokus yang ditelitinya, yang diambil data itu yang mana, salah satu boleh, termasuk keterampilan bertanya gitu Bu Ripkah ya, untuk pertanyaan. Kemudian tadi Bu Ripkah sudah menjawab, apa bedanya pertanyaan tertutup dan pertanyaan terbuka. Ya, betul Bu Ripkah ya? Beri applause untuk Bu Ripkah. Sering digunakan berarti ya Bu Ripkah ya. Ya betul. Jadi pertanyaan tertutup itu sudah pasti jawabannya ya. Jadi dia memang tidak akan menjelajah kemana-mana si siswa itu berpikirnya ya, karena sudah pasti jawabannya. Tapi kalau pertanyaan terbuka itu bebas. Ya, maksudnya lebih terbuka, kan artinya juga terbuka ya Bapak Ibu. Jadi dia lebih mengeluarkan pemikiran-pemikirannya untuk menjawab yang lebih luas lagi. Contohnya tadi Bu Ripkah bilang, bagaimana solusi kamu ketika mencegah kebakaran hutan misalnya ya. Pertanyaan tentu akan berbeda-beda. Mungkin pertanyaan si X akan berbeda dengan pertanyaan si Y, dan akan berbeda dengan pertanyaan A, dan itu tidak ada benar salah karena pendapat ya, atau pertanyaan yang sangat terbuka ya, itu terbuka. Nah, terus pertanyaannya, apakah pertanyaan terbuka itu bagus? Jadi pertanyaan tertutup nggak perlu atau perlu? Tetap perlu ya, tetap perlu. Makanya diadakan, hanya ini dibedakan saja. Pertanyaan tertutup itu dilakukan saat bagaimana, pertanyaan terbuka itu dilakukan saat bagaimana, begitu ya Bapak dan Ibu ya? Oke, Bapak Ibu kan ingat, nah ini terkait juga dengan proses kognitif. Bapak Ibu ingat proses kognitif C1 sampai C6? Ya, dimensi pengetahuan dari jadi kalau proses kognitif itu ya, ini Bapak Ibu kalau mau dicatat boleh gitu ya, karena tidak semua saya sampaikan di layar monitor PowerPoint ya, karena nanti slide-nya banyak, karena ini saling terkait ya Bapak Ibu, saling terkait. Kalau saya masukkan semua, nanti Bapak Ibu dapat berapa slide, bisa 100 slide ya. Jadi terkadang saya perlu bicara yang nggak ada di PowerPoint gitu ya. Jadi kayak misalnya proses kognitif itu dari C1 sampai C6 ya. Nah, itu kan keterampilan berpikir. Jadi saat dia hanya butuh menyebutkan di C1 misalnya ya, ingin masuk ke konsep, misalnya sebutkan ciri-ciri makhluk hidup misalnya. Nah, itu kan pertanyaan tertutup ya. Betul ya. Tapi kalau konteksnya mereka belum dapat, itu kan pertanyaan tertutup ya Bapak Ibu, kalau dia sudah dapat konsep. Tapi kalau belum dapat konsep misalnya ya, anak-anak coba lihat, Ibu punya gambar kucing, video kucing, ini ada video tumbuhan, ini ada kamu coba lari-lari atau apa yang kamu lakukan tiap hari misalnya. Terus si anak ngamatin perbedaannya ya, belum tahu konsep nih. Coba kira-kira dari yang kamu amati di video Ibu ya, ciri-ciri apa aja sih yang bisa ngebedain ketiganya? Terus ciri-ciri apa aja sih yang sama di antara ketiganya? Berarti kan mereka akan menjawab berdasarkan pengamatan ya Bapak Ibu, betul nggak? Nah, bisa jadi keluar dari misalnya kan kalau ciri-ciri makhluk hidup itu makan, tumbuh, misalnya ya, berkembang biak gitu kan. Tapi bisa jadi anak-anak itu berpikir yang lain, bisa jadi. Nah kalau pertanyaannya dilakukan pada konteks demikian, itu bisa jadi pertanyaan terbuka
Ya, bagaimana menurutmu ciri-ciri yang telah engkau amati gitu kan? Nah, itu Bapak Ibu akan menjadi pertanyaan terbuka. Tapi kalau konteksnya sudah dapat ilmunya, kemudian sebutkan ciri-ciri makhluk hidup. Nah, itu jadi pertanyaan tertutup. Paham maksud saya Bapak Ibu? Oke. Nah, kemudian itu ya pertanyaan tertutup itu konvergen ya. Konvergen tuh begini kan, menyudut gitu ya. Oke, terbuka divergen. Nah, ini pertanyaan tertutup ya Bapak dan Ibu ya. Ups. Nah, pertanyaan tertutup akan memerlukan jawaban tertentu, pertanyaan memusat, konvergen, contoh. Sebutkan bagian-bagian tumbuhan. Ini adalah pertanyaan tertutup. Tapi kalau anak belum tahu konsepnya, suruh ngamatin tumbuhan di lingkungannya, terus bagaimana ya bagian-bagian tumbuhan menurut pengamatanmu, itu menjadi pertanyaan terbuka ya. Jadi gimana konteksnya Bapak dan Ibu ya? Nah, ini pertanyaan terbuka, memerlukan banyak jawaban, divergen, pertanyaan menyebar. Atau misalnya, mengapa tumbuhan hijau mengalami proses fotosintesis, misalnya ya. Anak-anak akan menjawab banyak ya. Oke. Lalu ada pertanyaan produktif dan pertanyaan non-produktif. Ada yang tahu tentang ini? Silakan. Bu Redmi 6A. Saya nggak tahu namanya, ini tertulisnya Bu Redmi 6A. Pak Agus, ini ibu siapa? Bu siapa ya namanya? Tulisannya Bu Redmi, nggak ditulis nama. Parisa, coba Parisa bisa? Tadi ibu-ibu sama bapak-bapak. Parisa bisa dengar saya? Ya, jangan-jangan saya tidak terdengar suaranya kepada bapak ibu. Suara saya terdengar semua nggak? Terdengar, Bu. Terdengar. Saya suka takut saya bicara sendiri, Bapak Ibu nggak dengar. Oke, Pak Risa, coba ada yang bisa dikemukakan. Pernah mendengar ini nggak? Ini mah ngobrol aja, Pak Risa. Kalau belum nggak apa-apa. Hilang. Atau Pak Ahmad Subehi. Putus, Bu. Oh, putus. Pak Ahmad Subehi Taufik. Atau siapa yang mau mengemukakan? Nah ini termasuk pertanyaan apa kalau saya? Coba apa yang pernah Bapak Ibu lakukan? Pusri, Bu. Pusri. Bu Sri, boleh Bu Sri juga. Mohon izin untuk menjawab, Bu. Iya, monggo Pak. Bu. Perkenalkan, sebelumnya perkenalkan nama saya Sri Wayuni. Saya mengajar di SMA Negeri 2 Sikawang, Bu. Di sini saya mengajar mapel bahasa Indonesia ya. Kalau menurut saya pertanyaan produktif itu adalah di mana yang jawabannya ya itu mereka harus mengamati dulu, Bu. Jadi mereka mengamati sesuatu hal yang menghasilkan kemudian menghasilkan lah ya. Kalau non produktif itu berarti jawabannya ada di buku. Jadi tidak melewati pengamatan terlebih dahulu. Itu menurut saya, Bu. Kemudian saya ingin bertanya juga, Bu, boleh, Bu? Boleh, ya. Ini sharing aja ya Bapak Ibu. Kalau misalnya ada yang bisa menjawab selain saya juga nggak apa-apa gitu. Kita kan sambil diskusi aja ya. Karena workshop kan, ya. Ya silakan Bu. Saya berkenaan dengan pertanyaan yang proses kognitif, Bu ya. Karena gini, di dalam bahasa Indonesia kami ini kan sekarang banyak materi tentang teks dan anak-anak di KD pengetahuannya itu banyak sekali menganalisis struktur, menganalisis kaidah kebahasaan, Bu ya. Nah, itu cepat, Bu ya. Dari C1, C2, C3, C4. Nah, itu yang menganalisis. Nah, dalam penganalisis kadang anak-anak ini kan saya kadang-kadang berusaha untuk memancing agar mereka tuh bertanya, karena menganalisis ini kan memerlukan berpikir kritis, Bu ya. Nah, bagaimana mereka berpikir kritis kalau mereka belum tahu sebenarnya mereka ingin bertanya, tapi kadang-kadang mereka ingin mengeluarkan menyusun kalimat untuk bertanya itu masih bingung gitu. Nah, bagaimana caranya agar anak-anak SMA ini sekarang
bisa percaya diri, memotivasi mereka agar mereka bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang akhirnya menuju ke berpikir kritis tersebut. Nah itu Bu, terima kasih. Itu saja Bu pertanyaan dari saya. Iya, terima kasih Bu Sri. Nah, selama ini Bu Sri udah melakukan apa? Untuk yang pertanyaan tadi Ibu ajukan, Ibu udah melakukan apa? Biasanya? Kadang saya mancing mereka kan ya model K13 itu Bu ya, kita literasi terus kasih masalah dulu ya kan. Nah, kemudian nanti ada tanya jawab di antara mereka. Tapi yang saya lihat ya siswanya itu tidak semuanya, dia hanya itu saja siswanya gitu Bu. Yang aktifnya gitu. Ya, yang aktifnya itu hanya misalnya dalam 30 siswa, nah terkadang 10 siswa lah yang aktif gitu kan. Nah, terkadang sudah kita pancing gitu sesama teman misalnya Bu ya. Nah, masih juga mereka kadang gini dalam bahasa Indonesia saja, misalnya saya suruh buat kalimat, kita kasih satu kata kunci ya Bu untuk anak SMA Bu ya kelas 10. Kita berikan satu kata kunci. Misalnya coba kamu buat kalimat bendera. Nah itu mereka saja membuat kalimat kadang-kadang berpikir sampai 5 menit gitu kan. Apalagi mereka untuk menyusun kalimat pertanyaan gitu kan. Itu Bu. Oke. Ya udah Bu Sri. Ya, ada yang mau memberi masukan dulu nggak? Saya memberikan kesempatan dulu satu orang barangkali memberikan masukan. Siapa tahu di sekolah yang lain mengalami hal yang sama tapi sudah menemukan solusinya. Ada? Ya, oke. Ya, jadi Bapak dan Ibu tadi Bu Sri mengatakan bahwa tadi pertanyaan produktif dan non produktif. Jadi kalau pertanyaan produktif itu memang nanti saya lebih jelaskan lebih lanjut ya. Tadi itu memang lebih ke tadi kan istilah Bu Sri Wahyuni ada pengamatan, ada apa? Ya, itu mendekati ya itu salah satunya. Ya karena pertanyaan produktif itu mengalir begitu saja, lebih ke prosesnya ya, lebih ke prosesnya. Kalau Bapak Ibu punya LK ya, si LK-nya itu harus menggunakan pertanyaan produktif. Jadi menggait dari tahapan dari awal sampai akhir ya. Misalnya kalau dari masalah ya masalah dulu, terus mengamati pertanyaannya gimana, terus hasilnya dia mengamati pertanyaannya gimana. Jadi terus nge-guidance ya, membimbing siswanya gitu ya. Non produktif berarti kebalikannya. Nah, kemudian Bu Sri Wahyuni ini memiliki permasalahan di sekolahnya ya, bagaimana memunculkan daya kritis siswa ya, apalagi menyangkut HOTS, misalnya pembelajaran HOTS di mana dalam pertanyaan proses kognitifnya itu dari mulai C1 sampai C6 itu harus diterapkan gitu ya. Nah, Bu Sri telah melakukan berbagai cara ya yang tadi disebutkan Bu Sri, tetapi tidak semua anak aktif. Yang aktif hanya itu saja katanya ya. Nah, ya Bu, pancingan atau stimulus ya dari kitanya itu memang berkaitan dengan keterampilan bertanya ya. Jadi Bapak dan Ibu, saya di sini bukan menggurui ya, kita hanya sharing. Saya memberikan saran. Bisa jadi Bapak Ibu yang lebih pengalaman di lapangan, ketemu langsung sama anak didik ya, ada yang punya solusi tambahan gitu ya, silakan utarakan ya, supaya kan kalau ilmu itu semakin banyak kita sharekan kepada orang itu ya, insya Allah amal ibadahnya semakin baik ya Bapak dan Ibu ya. Ya siapa tahu kan di sini ada berapa orang nih, 20 orang, nanti kalau ada yang mau menambahkan silakan ya. Baik Bu Sri, jadi begitu Bu Sri ya. Yang dilakukan Bu Sri itu cukup bagus ya, sangat bagus ya. Mungkin nanti lebih ditekankan aja karena saya kan nggak mengamati prosesnya ya. Jadi begitu bisa Bapak Ibu lakukan mulai dari stimulus ya, stimulus dengan apalagi bahasa Indonesia ya, apalagi nanti bahasa Indonesia itu akan diujikan di literasi AKM ya Bapak dan Ibu ya. AKM literasi itu bahasa Indonesia terkait banget ya. Jadi guru bahasa Indonesia nih gimana memunculkan yang tadi itu pertanyaan bagus Bu Sri ya. Jadi anak itu bisa saja diberikan wacana-wacana dulu ya.
kasus-kasus yang tren-tren masa kini. Misalnya COVID. Misalnya ya COVID, bacaannya tentang COVID. Nih, ini loh kenyataannya dari tahun segini sampai sekarang, dari bulan ini sampai bulan sekarang itu apa yang terjadi ya. Misalnya ada tulisan, Bapak Ibu bisa mencuplik tulisan dari berita ya, atau dari webnya COVID ya, dicantumkan juga datanya ya, kemudian diajak bermain anak-anak itu kalau bisa ya. Jadi anak-anaknya supaya termotivasi ya, diajak bermain misalnya, ayo kita temukan misalnya kalimat dari kasus ini ya, kita baca dulu sama-sama. Coba yang bisa menceritakan nanti sama ibu dikasih reward ya. Kalau bisa juga teknik pengelolaan kelas secara berkelompok ya, campuran itu bagus ya. Jadi di dalam kelompok itu ada yang siswa pintarnya, ada siswa aktifnya, ada siswa pemalu ya. Jadi dicampur aja kelompoknya. Kemudian dari kelompok itu kita beri tantangan, bisa beri kita challenge ya, kalau istilah anak-anak zaman sekarang challenge katanya. Saya juga tahu deh apa itu challenge ya, itu tantangan ya. Nanti rewardnya apa? Guru-gurunya kasih reward yang menarik buat anak-anak, sukanya apa ya. Nanti bisa jadi satu permasalahan, nah mereka suruh mengamati bacaannya, coba apa yang bisa kamu setelah mengamati bacaannya, atau istilahnya jangan mengamati, yuk baca sama-sama yuk. Jadi istilahnya jangan yang istilah formal ya, bisa ya diajak bermain aja. Kita punya games misalnya ya, games itu misalnya kunci-kunci jawabannya ada di suatu wacana, ibu punya wacana nih, kertas rahasianya ini misalnya, atau bahasa istilah-istilah yang anak-anak suka aja gitu ya. Misalnya ibu punya gulungan harta karun, misalnya gulungan kertas keyword, kata kuncinya, pemecahan masalahnya itu nanti anak-anak itu, kalian itu bisa tahu dari sini ya, nanti dibaca misalnya. Nanti udah dibaca misalnya ya, nanti kelompok mana yang misalnya duluan menemukan kalimat yang dimaksud misalnya ya, menemukan apa, nanti anak-anaknya kasih reward dong, kasih bintang atau kasih apa ya, Bapak Ibu lebih tahu lah itu ya. Nanti beri tepuk tangan, nanti yang paling banyak bintangnya siapa. Itu rame banget Bapak Ibu, saya coba di Bali. Waktu di Bali itu rame ya, jadi anak-anaknya berantusias untuk menemukan kalimat mana nih yang jadi kata kunci. Nah, nanti kalau misalnya udah tahu kalimat kata kunci, coba kamu ceritakan misalnya ya, ceritakan isi dari peta harta, bukan peta harta karun, gulungan apa istilahnya gitu ya, gulungan apa gitu istilahnya, bisa ngambil dari film, dari apa gitu ya. Nah, coba ceritakan kelompok mana yang bisa menceritakan gitu ya, isi rahasia dari kertas ini misalnya gitu ya. Nanti dia ceritakan. Nanti udah ceritakan, coba yang lain bikin kalimat. Nah, jadi di guides dari mulai dia menemukan informasi ya, kalau di AKM nanti Bapak Ibu ya, yang dinilai kompetensinya itu adalah menemukan informasi, kemudian menginterpretasikan dan mengintegrasikan, ini bahasa ya, literasi ya, menginterpretasikan dan mengintegrasikan isi bacaan. Lalu yang ketiga adalah merefleksikan, mengevaluasi dan merefleksikan bacaan. Dan ketiganya itu terkait dari C1 sampai C6, tapi diukurnya yang 3 itu. Jadi dari satu bacaan, biarkan dia menemukan informasi. Kalau dia menemukan informasi, berarti ada di C berapa? Pemahaman ya, Bapak dan Ibu ya. C1, C2. Ya, menemukan informasi yang tadi kalimat kunci. Nah, kemudian ketika dia sudah bisa menceritakan isi cerita yang ada di lembaran itu, berarti dia sudah mampu menginterpretasikan dan mengintegrasikan. Ya, dia bisa baca misalnya, ini nih maksudnya diagram ini tuh begini, sesuai dengan bacaan seperti ini. Nah, nanti itu sudah mampu mengintegrasikan. Terus di guide lagi dengan pertanyaan lain. Coba, setelah kalian baca ya, gitu, kira-kira manfaat kita baca ini apa ya? Nah, kemudian nanti kan jawab lagi. Kemudian coba refleksikan hasil yang kamu baca ya. Andai kata kamu nih ya, misalnya, ini apa sih? Tadi tuh gulungan apa tadi, rahasia apa gitu ya. Bikin suatu cerita, alur cerita di mana anak-anak nanti bermain di dalamnya, Bu, Pak ya.
Nanti kalau udah tahu bacaannya, terus kira-kira upaya apa ya yang bisa kita lakukan secara pribadi kita gitu. Atau seandainya kamu nih misalnya jadi bupati misalnya ya, atau misalnya jadi apa, dokter misalnya ya. Kira-kira apa ya yang bisa dilakukan untuk mengatasi ini nih permasalahan kita nih yang ada di lembaran tadi? Kira-kira apa ya? Nah, ayo yang bisa jawab nanti Ibu kasih apa gitu ya. Hanya untuk memotivasi aja gitu. Ya. Nah, seperti itu contoh ya. Kalau cara itu bisa apa aja Bapak Ibu. Kalau anaknya suka bercerita, biarkan dia bercerita. Kalau anaknya suka musik, gabungkan dengan musik. Kalau anaknya suka puisi, gabungkan dengan puisi. Jadi apa yang minat anak-anak itu bisa digabungkan di dalam pembelajaran. Bapak Ibu kebayang nggak anak-anak seumuran misalnya kelas 10 ya, anak-anak tuh kan lagi seneng-senengnya musik atau lagi senengnya main-main, misalnya apalagi yang SMP ya. Terus Bapak Ibu misalnya kaku sekali dalam membawakan pertanyaan misalnya. Coba anak-anak baca bukunya, ini, Ibu punya bacaan, baca ya. Coba kalimat kedua yang dimaksud apa? Misalnya seperti itu ya, misalnya. Coba ceritakan paragraf kedua. Apa yang dimaksud paragraf ketiga, misalnya ya. Coba kamu misalnya, Abi misalnya, Abi sebutkan apa gagasan pokok yang ada di paragraf ketiga. Ya anak-anak tegang Bapak Ibu yang ada, ya gitu. Ini saran aja ya, saran ya. Tapi yang tahu karakteristik peserta didik ya Bapak Ibu nanti gimana cara mengelola kelasnya. Tapi kalau kaku seperti itu, anak itu jadi di otaknya itu stuck gitu, mengerucut. Jadi antara takut menjawab sama dia karena diajak ke arah serius gitu ya, jadi dia berpikir luasnya itu agak menjadi kurang terhambat gitu. Tapi kalau sudah dibuat menyenangkan di awalnya, dimotivasi dulu, terus di-guide dengan pertanyaan-pertanyaan yang menarik, ya, itu insya Allah siswa bisa mengikutinya. Bagaimana Bu Sri Wahyuni? Ada pencerahan nggak? Bu Srinya mana ya? Halo Bu Sri? Atau ada yang mau menanggapi? Saya lupa saya di unmute tadi. Ya. Alhamdulillah ada sedikit pencerahan Bu. Terima kasih untuk motivasinya dan ilmunya. Ya. Jadi gitu Bapak Ibu, Bu Sri ya. Jadi lihat karakteristik kelasnya, dia sukanya apa? Ya, sukanya apa? Anak-anak sih rata-rata zaman segitu sukanya game, permainan, terus dibuat menyenangkan ya sedikit misalnya, apalagi bahasa Indonesia campur dengan lucu-lucu. Satu lagi Bu, lupa saya. Pakai teknologi juga bisa. Bu, boleh bertanya lagi Bu? Bu Sri ini masih kan, Bu Sri? Iya masih Bu Sri. Ya. Ini kan kita di masa daring Bu ya. Ya. Nah, kalau tatap muka mungkin kita bisa lah memanggil satu-satu anak, lihat karakter anak sedang apa, aktif atau tidak Ibu ya. Nah kalau di masa daring ini kan kita tidak memperhatikan mereka di rumah gitu kan. Terkadang saya menggunakan aplikasi Moodle, saya buka forum, aktivitas forum untuk mereka tuh supaya tanya jawab gitu Bu ya. Ada nggak? Forumnya ada nggak? Tidak ada, terkadang tidak ada, tapi pas saya lihat kan menganalisis, padahal kan seharusnya mereka tuh agak susah menganalisis Bu ya. Saya kasih soal latihan untuk menganalisis, saya sengaja mancing supaya mereka tuh ada pertanyaan gitu kan. Memang sih kita ada ngasih materi juga, ada video pembelajaran gitu ya. Nah terkadang di forum itu saya udah berkata kalau yang belum paham silakan kita tanya jawab di sini. Berulang-ulang saya buat status seperti itu tidak ditanggapi. Kadang bisa ada ya Bu aja gitu kan. Pertanyaan ada gitu kan. Nah sekali saya lihat hasilnya latihan, saya pikir kan mereka udah paham. Ternyata pun hasilnya rata-rata 50% lah di bawah 5 gitu kan. Nah, jadi kalau yang di masa daring ini bagaimana Bu? Kalau boleh tanya, gitu. Boleh tanya ada diselingi video conference nggak Bu? Atau pure Ada, aja Bu. di daring? Ada video conference. Nah itu bisa dilakukan motivasi di video conference, dimanfaatkan dengan baik, dioptimalkan di video conference. Kemudian ya kalau saran saya ya, meskipun ada Moodle, bisa jadi bisa di backup dengan WA, bisa aja gitu ya. Jadi saling WA group ada, Moodle ada. Jadi
bisa motivasi-motivasi itu bisa diberikan di WA misalnya ya. Karena bisa juga di Moodle juga bisa seharusnya, tapi kan karena kondisi analisis di Indonesia itu orang-orangnya belum terbiasa, ya anak-anaknya apalagi misalnya ya belum terbiasa. Nah itu bisa disupport dengan teknologi yang lain, ya. Kemudian di Moodle kalau bisa, ya ini saran juga, kalau bisa tidak hanya misalnya forumnya udah bagus ya. Video kalau diterapkan di Moodle dibuka nggak, Bu? Buka nggak? Saya kalau video nggak di Moodle, Bu, karena keberatan kami servernya kami nyewa. Oh Jadi kita gitu. pakai Meet, Bu. Oh Di iya luar iya. aplikasi lagi gitu. Oh, bukan maksud saya video pembelajaran yang dari YouTube Oh, itu kan iya ada. bisa Ada di-link-kan saya ke ya, bisa maksud dilihat saya di Moodle ya. maksud saya di modelnya jangan monoton. Jadi harus ada misalnya namanya tadi video pembelajaran yang dari YouTube misalnya ya diinsertkan di-link-kan ke Moodle, kemudian ada forum bisa ya, kemudian misalnya ada interaktif ya. Nanti ada lagi sih khusus iSpring atau H5P ya, maksudnya games permainan interaktif juga bisa dimasukkan ke situ. Tapi kalau itu kan udah ketinggian ya, maksudnya seadanya aja. Nah, makanya motivasi kan sulit tuh, anak nggak setiap saat buka Moodle ya. Kan kita lihat kondisi juga, buat apa teknologi canggih-canggih tapi kondisinya tidak memungkinkan, contohnya motivasi anaknya kurang dalam membuka Moodle misalnya ya. Kalau misalnya kita mau menginsertkan teknologi lain yang lebih canggih di Moodle, kondisinya mungkin enggak. Kalau misalnya sulit bagi para guru ya belum ke arah sana, ya berarti harus ada teknologi lain yang mensupport. Misalnya WA Group, misalnya ya dari WA Group, misalnya ibu kan bisa memotivasi kayak challenge kayak gitu di WA Groupnya, misalnya kayak gitu ya. Atau pertanyaan-pertanyaan arahan bisa di Moodle secara tertulis, tapi diulang lagi. Anak tuh kalau nggak diulang tuh udah aja, apalagi ya, saya juga punya anak, Bapak Ibu, meskipun saya bukan guru ke siswa. Betul nggak Bapak Ibu ya? Jadi kalau tulisan di Google Classroom aja gitu ya, atau kan nggak setiap dibuka ya, nggak setiap saat dibuka gitu. Yang penting tugasnya apa, terus dia kerjakan, dia kumpulkan gitu. Tapi untuk mengembangkan keterampilan berpikirnya itu agak sulit kalau daring. Nah itu perlu support yang lain. Contoh saat Zoom. Video conference ya apapun, mau pakai Google Meet boleh, mau pakai apapun ya. Atau WA Group gitu ya bisa, atau pakai IG juga bisa ya. Jadi ada pengulangan yang dari Moodle tadi, tujuan dari Moodle kan secara tertulis formal misalnya ya. Nah itu anak-anak tuh diajak effortnya dibangun itu lewat teknologi yang lain gitu. Ya diajaknya. Ayo anak-anak, kalau WA kan selalu dibuka tuh, atau Telegram ya. Nanti dilihat kondisi tiap sekolah mungkin berbeda, mereka familiarnya itu pakai teknologi apa, nah itu yang digunakan ya. Oke ya Bu Sri ya. Nah ini pertanyaan produktif. Dari Bu Rubiana, Bu Marita. Kenapa? Bu Rubiana itu yang dari guru TK menanyakan tentang efektif enggak kalau misalnya online di TK itu. Karena keluhan orang tua ya? itu susah karakter anak, jadi bagaimana solusinya? Iya betul. Atau Bu Rubiana dari ya langsung aja ya. Ya baik ya Bu Rubiana, terima kasih. Jadi kalau anak karena sinyal mungkin kendala jaringan Bu Rubiana, dari suara tidak nanti lewat Pak itu aja ditulis, nanti Pak Agus membacakan ke saya ya. Jadi betul Pak Bu Rubiana, kalau anak TK ya saya juga, karena anak saya banyak, jadi ada SMP ada, SD ada, TK ada. Nah kalau yang TK memang agak sulit, memang gitu ya. Kalau mau bicara ideal, kalau anak TK itu lebih bagusnya tatap muka Bu. Kalau bicara ideal ya Bu ya. Kalau bicara ideal nih, nggak ada COVID nih, bagusnya tatap muka, ada sentuhan kan, bahasa tubuh itu penting. Ya, Ibu lebih menguasai lah ya, karena saya kan backgroundnya kimia bukan PGTK ya Bu ya. Ibu mungkin lebih menguasai lah psikologi anak ya Bu ya. Kan lebih touch ininya tuh lebih efektif kalau tatap muka. Nah kalau daring nih bagaimana? Nah mau nggak mau kan
harus daring ya karena kita COVID, apalagi anak-anak ngeri banget kalau misalnya harus tetap muka ya. Mereka belum tahu protokoler kesehatan. Nah, mau nggak mau kita hadapi Bu Rubiana. Itu tantangan bagi Bu Rubiana dan kawan-kawan yang di guru TK ya, dan termasuk orang tua yang punya anak TK, itu tantangan besar. Bagaimana caranya? Nah, kalau bisa, Bu, tetap ada tatap muka kayak gini ya, Bu, ya. Apalagi anak TK, nyapa gitu ya. Halo anak-anak, gitu kan ya, Bu, ya. Jadi tetap harus ada video conference, Bu. Kalau bisa ya, diusahakan itu penting. Walaupun misalnya, kalau TK mah nggak akan pakai Google Classroom ya, Bu Rubiana pakai apa? Kalau anak saya mah pakai WA. WA aja yang sederhana. Apa katanya Pak Agus? Bisa ditulis, Bu Rubiana bisa ditulis di chat pakai apa? Nah, kalau Google Classroom tuh SMP mudah, SMA mudah ya, karena siswanya udah mandiri belajar ya, kelas 6 udah bisa. Kalau TK sambil ditulis aja pakai apa, saya ingin tahu Bu Rubiana tuh pakai apa. Bu Rubiana bisa ditulis, Bu Rubiana pengalamannya tuh pakai apa? Rubiana silakan ditulis aja pengalaman pakai apa? WA, Media. Bu, pakai WA. Pakai WA, Bu. Oh, pakai WA. Ya, biasanya rata-rata gitu yang mudah, apalagi ibu-ibu yang orang tuanya punya anak kan, anaknya belum bisa belajar mandiri, Bu, ya. Nah, itu nggak apa-apa, pakai WA aja. Kemudian, kalau bisa ada Zoom, Bu. Nggak apa-apa, anaknya didampingi orang tuanya, nggak apa-apa, ya. Terus ada visi juga, Bu, katanya. Apa? Apa? Ada video conference juga. Oh, ya, bagus kalau ada video conference, Bu. Kalau ada video conference boleh. Lalu di situ Bu, pendekatan secara psikologi, kalau anak TK itu lebih banyak ke arah pendekatan psikologinya kan. Jadi dia melalui Zoom didekatkan supaya anak-anak lebih akrab sama ibu, terus diajak main ya, pakai permainan apa? Online juga apa-apa. Kalau Zoom itu misalnya ibu melipat kertas ya, coba yuk ikuti ibu melipat kertas. Itu keterampilan bertanya bisa di situ di Zoom ya. Misalnya ibu jadi ada aktivitas di Zoom-nya, tidak hanya sekedar kayak teori gini ya, kayak kalau saya kan pembelajaran orang dewasa, kalau sama anak TK mungkin berbeda ya. Jadi kalau misalnya materinya lagi membuat kertas, mungkin ibu kan memperagakan di monitor ya, kertas gini lipat coba bareng-bareng, atau misalnya lagi percobaan apa, lucu-lucuan IPA-nya, misalnya mencampurkan macam-macam, misalnya ada minyak, bisa dicampur sama apa? Air dicampur sama apalagi Pak Agus nih kimia. Ya kan? Yang berlapis-lapis itu. Campur sabun, Bu. Dicampur-campur yang lapis-lapis itu, terus udah gitu nanti ada benda kamper di apa? Melayang-layang. Oh, bagus ya, kan anak TK mah seneng ya yang menarik-menarik gitu. Jadi Ibu bisa lakukan itu di video conference. Atau misalnya hal sederhana ngegambar coba Dewi, gambar yuk, kita gambar apa. Nah itu ya, saya kurang menguasai tentang konten PGTK ya, tapi saya pengalaman sebagai orang tua anak TK aja gitu ya. Kan senangnya yang gitu-gitu, berhitung, menggambar, bercerita gitu ya. Nah itu lakukan di Zoom aja, motivasinya di situ. Keterampilan bertanya untuk anak TK itu akan berbeda dengan keterampilan bertanya pada anak SMA. Kan ibu lebih mengetahui ya bahasanya gitu, bahasa ke anaknya. Misalnya kalau pertanyaan terbuka ya, misalnya, anak-anak coba udah pernah ngelihat punya bunga nggak di rumah misalnya ya. Saya nggak tahu soalnya KDTK apa aja. Ininya apa? Kompetensi yang harus dicapai anak TK itu apa, saya kurang tahu ya. Ini anggap aja misalnya. Coba air minum, kira-kira warnanya apa ya? Itu tuh pertanyaan arahan. Misalnya, coba kalau dipindahin bisa nggak ya? Ini sebenarnya SD ya, sifat zat ya. Bisa dipindahin nggak dari satu gelas ke gelas lain? Kalau anak TK takutnya malah numpahin ke laptop ya. Nanti cari aktivitas yang buat TK apa ya, misalnya menggunting apa gitu. Pak Agus ketawa. Ya iya. Soalnya saya saya mah jujur aja ya, nggak akan jadi sok pintar gitu mengenai PGTK, karena saya nggak tahu kompetensi PGTK tuh dia harus mampu apa gitu ya. Kalau nggak salah mah dia mampu menggunting, melipat, yang gitu-gitu kan. Ya, menggambar, nah kayak gitu. Ya, jadi ditanya siswanya, jadi ada interaksi. Si siswa perlu bicara ya Bu ya, jadi jangan ibu aja yang bicara, anaknya ditanya. Tapi
jangan bikin mereka takut. Maksudnya biar mereka kan misalnya aku bu gitu kan kalau anak TK. Nah gitu. Nanti dipersilahkan siapa gitu ya bercerita tentang hewan kesayangan kayak gitu. Ya, ditanya aja tapi dengan bahasa yang sederhana. Begitu Bu Rubiana ya. Memang motivasinya paling di itu di Zoom, maaf di Google Meet ya, di video conference sama di WA. Di WA bisa, tapi ditujukan buat anaknya, yang baca jangan orang tuanya. Maksudnya ini disampaikan buat anaknya gitu dibilang. Bisa pakai voice note ya. Atau Ibu kalau misalnya video conference susah terkadang ya biar variasi di WhatsApp call itu Bu bisa sampai 8 orang ya. Pak Agus Wahidi ya, satu WhatsApp itu bisa 8 orang, nanti bikin kelompok kan TK mah nggak banyak ya. Misalnya satu kelas berapa. Nanti Sekarang udah banyak tuh, bisa 20. Iya, misalnya biar jam 8 si Anu 5 orang misalnya ya. Ketemu sama Ibu ya jam segini. Jam 10-nya siapa 5 orang. Kalau mau menggali lebih dalam karakteristik peserta didiknya lebih lagi itu 5 orang bisa Bu. Dijadwal aja sama Ibu yang tidak memberatkan Ibu juga. Baik, terima kasih. Begitu aja ya Bu Rubiana ya. Oke, saya kembali ke sini. Pertanyaan produktif dan pertanyaan non produktif ya. Jadi tadi Bapak Ibu sudah dapat ya pertanyaan tertutup dan pertanyaan terbuka. Kapan suatu pertanyaan dikatakan pertanyaan tertutup itu dan terbuka itu gimana konteksnya ya. Kalau pertanyaan tertutup itu berarti jawabannya sudah pasti dan dia menjawabnya berdasarkan teoritis ya. Itu aja harus itu. Tapi kalau pertanyaan terbuka dia itu bisa menjelajah ke yang lain. Jadi jawabannya itu bisa banyak ya dan bisa luas gitu ya. Nah, nanti kita bisa lihatnya pada saat pembelajaran. Oke, yang kedua, bagian kedua adalah pertanyaan produktif dan pertanyaan non-produktif. Nah, pertanyaan produktif itu dikemukakan memegang peranan penting dalam mengembangkan keterampilan proses dan lembar kerja. Ya, jadi betul tadi ada yang mengatakan bahwa pertanyaan produktif itu bisa dari mengamati, boleh ya. Kan kalau, nah ini Bapak Ibu, dibiasakan dalam membuat lembar kerja ya Bapak Ibu, ketika membuat lembar kerja itu harus dipikirkan sebelumnya, direncanakan sebelumnya ya. Jadi misalnya mau ada pembelajaran tentang korosi misalnya ya. Nah, di LK-nya itu dibikin berunut ya, berurut dan berunut sistematis gitu ya. Dimana mulai dari misalnya nama ya kayak gitu biasa. Dan di dalam LK itu perlu ada pendahuluan untuk stimulus, Bapak Ibu ya, ingat ya, dicatat ya bahwa LK itu perlu adanya stimulus. Jadi jangan langsung pertanyaan. Jadi Bapak Ibu tuh harus ada gambar ya, gambar atau misalnya ada gambar biar lucu ya LK-nya gitu ya. Kemudian ada kalimat yang membuat yang real ya, yang real dikaitkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Kemudian kalau perlu untuk menunjang LK, kalian bisa melihat tayangan video dengan alamat ini, misalnya beri alamat apa gitu ya. Di sini bisa lihat misalnya ya. Jadi di pendahuluan itu isinya adalah stimulus anak-anak untuk belajar ya, mengawali ya, bisa bentuknya gambar ya, bisa ditambah alamat video ya. Misalnya sebagaimana kita ketahui bahwa di dalam kehidupan ini bla 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 ya, ternyata ada yang disebut dengan istilah korosi misalnya ya. Lihat misalnya pagar rumah kalian misalnya ya, jika dibiarkan beberapa lama tentu warnanya akan berbeda dengan warna sebelumnya. Jadi ada cerita dulu ya yang menghantarkan anak untuk memulai pembelajaran itu di pendahuluan LK. Nanti setelah itu baru di guide ya, dibimbing dengan pertanyaan arahan atau pertanyaan produktif ya. Nah, misalnya setelah kalian mengamati gambar dan video di alamat tersebut ya, coba misalnya coba jawab pertanyaan berikut ini atau apalah bahasa yang lebih familiar ya.
mari kita isi ya penyelidikan kita, misalnya supaya menarik. Jadi bahasanya tuh jangan apa ya namanya kaku dan membuat anak males gitu ya. Mari kita mulai penyelidikan. Misalnya ya nomor 1, misalnya buatlah pertanyaan yang ingin kamu ajukan setelah melihat video. Yang kedua, misalnya setelah mengamati kira-kira misalnya apa saja yang bisa mengalami korosi. Misalnya kalau dari bacaan ya, misalnya dari bacaan atau dari pengamatannya, tapi yang jelas harus ada jawabannya kalau mengawali itu terkait dengan stimulus yang diberikan gitu ya. Jadi tergantung dengan stimulus yang diberikan. Lalu setelah mengamati apa ya, jadi berunut. Tadi kan saya sudah menyampaikan keterampilan proses itu ya, dari mulai dia mengamati ya, nanti ada pengumpulan data sampai nanti terus ke kesimpulan. Nah, itu tuh di-guide sama pertanyaan-pertanyaan produktif ya. Jadi meminta peserta didik melakukan sesuatu ya, seperti tadi kan. Setelah kalian mengamati apa yang apa saja yang bisa termasuk ke dalam korosi. Kemudian apa yang berdasarkan pengamatan, itu kan berarti masih mengamati. Kira-kira yang namanya korosi itu apa? Ini kan pakai bahasa lisan ya, kalau tulisan lebih terstruktur ya Bapak Ibu ya. Nah, terus sampai dia menemukan data atau mengelola data itu perlu di-guide dengan pertanyaan-pertanyaan ini. Pertanyaan produktif ya. Misalnya, tuliskan data yang telah kamu peroleh di dalam tabel pengamatan ini. Terus, adakah perbedaannya? Jika ada, apa persamaannya? Apakah perbedaannya? Misalnya ya, mengapa kamu menjawab demikian? Itu dimasukkan ke dalam pertanyaan produktif. Jadi dia meminta anak melakukan sesuatu step by step, keterampilan proses sains dari mulai mengamati dari awal ya, dari mulai merumuskan masalah ya, stimulus, merumuskan masalah, mengamati, mengumpulkan data, mengolah data hingga nantinya ada kesimpulan. Ya. Nah, pertanyaan di LK pertanyaan produktif diperkenalkan sebagai pertanyaan yang merangsang kegiatan produktif atau kegiatan saintifik. Jadi berbeda ya Bapak Ibu ya, kalau tadi konteksnya pertanyaan tertutup dan terbuka untuk apa ya, sudah bisa bedakan. Yang sekarang adalah pertanyaan produktif dan pertanyaan non-produktif ya. Nah, kalau pertanyaan non-produktif itu memerlukan jawaban yang terpikir dan diucapkan, yang tidak selalu mudah dilakukan oleh siswa. Contohnya, jelaskan mengapa kita harus minum air putih. Ya, kan nggak harus dia melakukan dulu minum air putih terus dia jawab kan. Kalau air putih kan nggak bisa dia lakukan, maksudnya ya. Nah, kedua pertanyaan ini dibutuhkan. Ya, bukan berarti pertanyaan produktif lebih bagus, bukan. Tapi kapan pertanyaan produktif dilakukan dan kapan pertanyaan non-produktif dilakukan gitu ya. Nah, kalau pertanyaan non-produktif itu bisa mendukung pertanyaan produktif, Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu udah ada instruksi ya, instruksinya melalui pertanyaan-pertanyaan produktif. Nah, nanti ditambah pertanyaan non-produktif di mana dia harus memerlukan jawaban dari sumber yang lain, sumber sekunder, misalnya harus buka buku ya. Biasanya pertanyaan non-produktif itu kalau di LK itu misalnya udah kesimpulan ya, kemudian habis kesimpulan ada pertanyaan lain di luar konteks pengerjaan yang di atas, tapi masih related ya, masih berhubungan gitu ya. Jadi dia harus baca lagi lebih dalam, verifikasi, lalu di ini adalah pertanyaan non-produktif ya. Misalnya, hubungan apa yang kamu kerjakan dengan konsepnya, misalnya gitu ya, dengan konsep korosi, misalnya tuliskan reaksinya, misalnya ya, mana yang disebut reaksi, mana yang bukan, terus proses terjadinya korosi itu seperti apa, proses reaksinya ya, hubungkan dengan reaksi redoks misalnya ya, berarti kan dia butuh sumber lain, berarti itu adalah non-produktif gitu ya. Nah, ini Bapak dan Ibu
Jenis pertanyaan memotivasi peserta didik melakukan penyelidikan dalam pembelajaran IPA. Ya, misalnya nih, pertanyaan yang memfokuskan perhatian, ya, jadi ada 5 pertanyaan, jenis pertanyaan produktif nih ya. Yang pertama, pertanyaan yang memfokuskan perhatian. Jadi anak itu harus difokuskan dulu perhatiannya dengan bentuk pertanyaan. Contohnya, sudahkah kalian perhatikan apa yang terjadi? Misalnya, sudahkah kayak tadi ya, anak TK juga itu pertanyaan produktif juga yang tadi misalnya. Sudahkah kalian amati bunga yang kalian miliki? Kira-kira bunga kalau setelah kalian disiram pagi dan sore dengan yang nggak disiram, apa yang terjadi? Misalnya gitu ya. Nah itu pertanyaan yang memfokuskan perhatian dalam satu objek tertentu apa gitu ya. Tergantung konteksnya, anak TK, SD, SMP, SMA itu akan berbeda ya. Dari segi psikologinya, dari segi pemikirannya. Kemudian yang kedua, yang perlu diperhatikan dalam pertanyaan produktif ya, setelah dia memfokuskan perhatian ya. Misalnya kayak tadi kan diberi gambar korosi, video korosi. Nah, sebelum ke konten, Bapak Ibu berikan dulu pertanyaan yang memfokuskan perhatiannya. Misalnya, sudahkah kalian perhatikan gambar tersebut? Kira-kira apa yang terjadi pada fenomena yang telah kalian amati di video tersebut? Itu mengalihkan atau memfokuskan perhatiannya. Yang kedua, misalnya pertanyaan mengukur dan membilang, ya. Misalnya dari pengamatan, ya ini bukan hanya dari video saja, misalnya dari mereka sudah melakukan percobaan atau demonstrasi, ya. Berapa lama kira-kira besi tersebut atau pagar, ya, pagar di rumah kalau nggak dicat, misalnya ya berapa lama kira-kira bisa berkorosinya, atau misalnya kira-kira misalnya telur direbus ya, berapa lama telur itu bisa matang kalau direbus dengan suhu sekian, misalnya berapa suhunya. Itu mengukur dan membilang. Jadi ada ukuran dan ada membilang, ada yang diukur, sesuatu yang diukur ya. Yang ketiga adalah pertanyaan membandingkan. Jadi dari proses apa? Halo, suara saya masih terdengar? Masih Bu. Masih. Ya, saya cek. Yang mati. Sekali. Ya, takutnya mati internetnya, terus saya bicara terus gitu ya. Saya membayangkan itu, enggak ya? Oke. Yang ketiga adalah pertanyaan membandingkan. Ini ada pertanyaan. Oke, nanti nunggu yang kelima ya. Di keep dulu. Pertanyaan membandingkan, jadi dibandingkan setelah dia amati, kan kalau produktif itu terkait dengan activity ya, dengan apa yang kita lakukan. Jadi membandingkan manakah, misalnya manakah yang sama, bahasa Indonesia, bagaimana, adakah persamaan dari hasil yang diperoleh, bagaimana, adakah perbedaan dari hasil yang diperoleh, gitu kan. Persamaannya apa, perbedaannya apa. Lalu pertanyaan tindakan. Ya, ini urutan ya Bapak Ibu ya, pertanyaan produktif itu 1 sampai 5 ini urutannya. Pertanyaan tindakan. Pertanyaan tindakan itu ya bagaimana misalnya ya, apa yang terjadi jika, nah seandainya ya misalnya, apa yang terjadi dengan telur itu? Kalau misalnya si air rebusannya itu bukan hanya air misalnya ya, membandingkan tindakan kan. Misalnya airnya ditambahkan dengan gula. Kira-kira apa ya? Atau apa yang terjadi jika suatu benda berbahan besi kalau dibiarkan di luang terbuka ya, bisa kena hujan ya, misalnya apa yang terjadi jika demikian? Lalu apa yang harus dilakukan gitu kan? Nah, itu pertanyaan tindakan. Kemudian yang kelima, pertanyaan yang menghadapkan kepada masalah. Nah, pertanyaan yang menghadapkan kepada masalah itu bisa di mana saja. Jadi ini bukan urutan sebenarnya ya. Tapi ini hanya bayangan aja, kalau berurut juga bisa. Tapi sebenarnya pertanyaan yang menghadapkan kepada masalah itu bisa di awal, bisa ya. Bisa di akhir, bisa juga ya. Atau di tengah-tengah juga bisa ya. Bagaimana pertanyaan menghadapkan kepada masalah, bagaimana apa yang kamu lakukan dan apa yang perlu kamu lakukan agar tumbuhan itu bisa
tumbuh lebih tinggi, berdaun banyak dalam waktu singkat misalnya ya, atau apa yang kamu dapat lakukan agar misalnya telur yang direbus itu dapat matang dengan sempurna misalnya ya. Apa yang kamu lakukan untuk membuat jembatan, rancangan jembatan atau rancangan menara agar menara itu tidak mudah rubuh misalnya ya, jika diberi angin atau apa ya. Apa yang kamu dapat lakukan jika agar kamu dapat membuat perahu ya, model perahu yang tidak mudah tenggelam misalnya ya, tidak mudah sobek misalnya kena air. Kalau ditambahkan beban sekian pakai koin, perahunya tidak mudah tenggelam. Apa yang bisa kamu lakukan? Nah, itu adalah pertanyaan yang menghadapkan kepada masalah. Jadi pertanyaan produktif ini penting dalam melakukan activity siswa ya. Baik, dari sejauh ini ya. Habis ini apa ya? No, ini pertanyaan proses kognitif. Ada yang pertanyaan dari Pak Risa. Pak Risa, silakan. Ya, baik. Terima kasih, Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Risa. Iya, terima kasih, Bu, karena sudah bersedia menjadi narasumber di kegiatan ini juga. Di sini saya sangat tertarik sekali dengan materi yang Ibu bawakan, karena pada saat ini kita kan harus bisa menghadapi situasi seperti saat ini. Jadi kita harus bisa beradaptasi, kemudian harus bisa menggunakan beberapa alternatif di dalam melaksanakan proses pembelajaran. Ada sekitar 8 pertanyaan, Bu, karena ini sangat memotivasi saya. Iya. Berarti dari tadi Bapak nulis pertanyaan ini. Iya. 8 pertanyaan. Ya, silakan Iya. Pak. Ini ya, baik, saya juga nggak janji bisa jawab ya. Maksudnya kita sharing aja. Kalau ada yang punya pengalaman lebih, benar. silahkan Ya. ya. Silahkan Pak Risa. Saya langsung aja, Bu, ya. Kalau mau dipakai latar belakang prolog lagi itu terlalu panjang. Ya. Menurut Ibu, karena kita kan nih baru, Bu, kita apalagi berhadapan dengan pandemik seperti ini, media digital apakah yang lebih efektif, Bu, di dalam konteks pembelajaran yang seharusnya guru laksanakan pada saat ini? Kemudian sudah barang tentunya ya, kita di dalam menyampaikan sesuatu dan feedback yang kita harapkan itu harus mempunyai karakter yang bisa diterapkan di dalam pembelajaran, apalagi di zaman sekarang itu kan menggunakan media digital. Nah, yang saya tanyakan, feedback ataupun umpan balik setelah siswa bertanya kepada kita, ataupun aturan-aturan apa saja di dalam media digital ini, attitude-nya itu yang baik itu seperti apa begitu, Bu, dalam keterampilan bertanya. Kemudian bagaimana kita bisa mengatasi kendala. Nah, kita kan tahu kita ini kan menggunakan jaringan. Nah, alternatif apa seandainya kalau media yang ini kita gunakan, kemudian koneksinya terputus, apakah ada alternatif lain atau media lain yang bisa langsung kita bisa terhubung begitu, Bu, untuk mengatasi hal ini. Nah, karena kadang ini dijadikan momok ataupun alasan yang nantinya bisa dengan mudah dimaklumi dan juga dimanfaatkan untuk berbagai hal-hal tertentu begitu, Bu. Kemudian yang keempat, hal apa yang paling mudah dilakukan, yang paling sederhana di dalam siswa di sini kan, Bu, ya, siswa konteksnya bertanya kepada guru ataupun kepada sesama teman pada saat rapat, hal apa yang paling mudah digunakan keterampilan bertanya ini dalam menggunakan media digital. Kemudian, Bu, yang kelima, Ibu, di sini kita kan pada saat ini negara kita mengembangkan pendekatan sains, Bu, pendekatan saintifik. Nah, sejauh mana begitu, Bu, ataupun sejauh mana penggunaan media digital ini bisa digunakan ataupun seefektif
mungkin begitu Bu, di dalam penggunaan di dalam proses pembelajaran yang menggunakan pendekatan sains. Kemudian apakah ada aturan Bu? Nah, ataupun tata tertib hal tertentu yang tentunya kita di sini kan para pendidik bisa menerapkan pendidikan karakter. Apakah ada susunan urutan pertanyaan atau hal apa saja kalau mau bertanya ini dulu dilakukan, ini dulu dilakukan, atau kita giring dulu begitu Bu. Karena kita kan penanamannya kan adalah basicnya pendidikan karakter begitu Bu. Kemudian yang ketujuh, metode apa yang lebih efektif dalam mengembangkan keterampilan bertanya Bu. Kemudian yang kedelapan terakhir, model pertanyaan seperti apa, atau ada pendapat ahli ataupun mungkin sejauh ini sudah ditemukan. Kemarin saya mengikuti webinar yang yang diadakan di tingkat internasional itu Pak Agus, yang hari apa itu, tanggal 28 kalau tidak salah itu. Nah, itu sangat menarik sekali. Beberapa negara sudah membahas tentang adaptasi kita sebagai di dunia pendidikan terhadap pandemi virus seperti ini dalam proses pembelajaran, terutama terhadap dampak psikologi anak, baik pedagogik, kemudian motoriknya, kemudian afektifnya. Cuman belum terlalu paham saya tentang hal tersebut. Mudah-mudahan melalui ini, karena Ibu kita tahu dari P4TK Bandung, ya, kita tahu Indonesia itu sangat bagus dalam hal di dalam pendidikan karakternya begitu. Cuman sayang kita belum bisa menerapkannya secara meluas begitu Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Risa. Ya, waalaikumsalam. Terima kasih. Nanti diingatkan aja saya ya dengan pertanyaannya ya. Saya mencoba mencerna apa yang Pak Risa kemukakan tadi. Ya, mungkin di guide saya ya di pertanyaan pertamanya itu apa tadi ya, dikasih clue-clue ya. Barangkali Bapak Ibu juga bisa menyimak karena ini makanya saya itu kalau misalnya membawakan materi itu tidak ingin hanya satu arah. Biasanya kan orang satu arah aja gitu ya. Membawakan PowerPoint. Saya lebih cenderung ingin ada tanya jawab di antara Bapak dan Ibu karena terkait dengan kendala di lapangan, dan itu juga bahan pembelajaran bagi Bapak Ibu semuanya, termasuk saya juga gitu ya, karena kan kondisi lingkungan itu berbeda-beda ya, permasalahan itu berbeda-beda ya, apalagi masa pandemi sekarang. Baik Pak, tadi mengenai yang saya bisa tangkap dulu ya, nanti yang belum apa gitu ya. Misalnya teknologi media digital, nanti kita akan praktik yang sederhana Pak. Sebenarnya kan kalau teknologi media digital itu bisa meluas ya, bahkan bisa membuat animasi atau membuat pembelajaran interaktif gitu ya. Tapi nggak cukup waktunya kalau semua, jadi saya nanti akan sampaikan secara sederhana aja gitu ya yang bisa dilakukan. Nah ini mungkin sebentar, Pak Agus Wahidi ini udah jam 10, kalau langsung aja gimana? Maksudnya saya lihat kondisi peserta aja, kalau kondisi pesertanya ngantuk, capek, mau istirahat silahkan, tapi kalau misalnya mau lanjut gitu saya. Zoom-nya sih saya udah settingnya sampai jam 12 sih sebenarnya. Iya. Gimana Pak Ibu, kita istirahat dulu ya jam 10 ya. Jadi pertanyaan Pak Risa kita pending dulu, nanti Pak Risa bisa dicatat di chattingnya ya. Kita semua mendengarkan penjelasan dari Bu Arita. Masuk lagi jam berapa? Oke, kita istirahat dulu. Jam 10.30. Oke, jam 10.30 kita mulai lagi di alamat Zoom yang sama yang Bapak dan Ibu. Oke, Pak. Oke, Bu. Saya nggak akan end meeting, Pak Agus ya. Monggo. Iya. Monggo. Silakan, Bu. Monggo, yang mau istirahat dulu, mau